Setelah pekerjaan witset boplang selesai, langkah selanjutnya adalah pekerjaan pondasi. Kebetulan pondasinya menggunakan pondasi dalam menggunakan tiang pancang. Sebelum proses pekerjaan tiang pancang, kita harus mengetahui koordinat titik pancang tersebut. Berikut ini proses pemasangan koordinat titik pancang dengan alat manual, alat sederhana, tanpa menggunakan alat digital theodolit ataupun total station. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebelumnya kita lihat gambar desain dulu. Ini ada gambar desain denah pondasi. Bentuknya seperti ini. Di ini ada grid-gridnya seperti pada gambar denah tadi. Ini ada grid 1, grid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan yang ini ada grid A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Setelah kita melakukan pekerjaan boplang, witset dan boplang, setelah itu kita cari grid as bangunan ini, baik arah sumbu X ataupun sumbu Y. Lanjut kita mencari titik as tiang pancang, koordinat tiang pancang ini. Dimana untuk pondasinya ini ada PC2, ada 2 mini pel tiang pancang dalam 1 pel cap. Ada juga PC1 seperti ini. Dia ada 1 mini pel untuk 1 pel cap. Yang bagian tepi ini ada PC1A. Jadi karena dia berada di tepi, yang sini ada bangunan atau rumah tetangga, harus ada jarak dari tanah ini 60 cm. Makanya dia agak panjang di sini. Dan ini ada PC2A. Ini ada 2 titik pancang dalam 1 pel cap, tapi yang posisi di tepi. Akhirnya dari batas tanah ini ada jarak 60 cm untuk bagian sini. Di situ ada PC1C. Ini untuk area pagar. Jadi tidak perlu terlalu dalam. Ya, ada PC1, ada PC2, ada PC1A, ada PC2A. Setelah itu ada PC1C. Ini ada gambar detail pondasi. Ini detail pondasi PC1 dengan lebar 65 x 65. Ada 1 tiang pancang di tengah. Kalau gambar ini kita potong seperti ini. Ya, ini tingginya 40 cm. Ini mini pelnya 20, panjang 20 meter. Jadi untuk menentukan titik koordinat ini kita cari grid as bangunan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Katakanlah ini di grid B, sedangkan ini di grid 5. Kita tarik benang, pertemuan benang ini lalu kita lot. Setelah kita lot, kita tancapkan paku yang sudah kita kasih tali rafia. Ya, ini untuk yang jumlah 1 pel. Sedangkan ini untuk PC2 yang berjumlah 2 pel. 2 tiang pancang atau 2 mini pel. Ini dengan ukuran 65 x 120. Kalau potongannya seperti ini. Ini tingginya 40 cm dan ini mini pelnya 20 x 20, panjang 20 meter. Ya. Ini kita cari juga grid as bangunan. Setelah kita cari ini sumbu X dan ini sumbu Y, kita tarik benang. Setelah pertemuan benang ini antara sumbu X dan sumbu Y, ini adalah titik pertemuan grid as bangunan. Setelah itu ini kita tarik ke sini, yakni 30 cm. Sedangkan dari ini pertemuan ini kita tarik ke sini, yakni 30 cm. Jadi total jarak antar mini pel ini adalah 60 cm. Sedangkan ini untuk detail pondasi PC2A. Ini yang tipe tepi.
Jadi ini adalah ada bangunan, rumah bangunan tetangga. Jadi untuk pelnya ini tidak bisa mepet di grid Y, harus ada jarak dari batas tanah ini ke sini kurang lebih 60-70. Ini kita buat 67,5, dari tepi ke sini 67,5. Sedangkan dari sumbu X ini ke sininya 30 cm, ini ke sininya 30 cm. Akhirnya jaraknya ini antar pel ini yakni 60 cm. Sekarang kita cek prosesnya di lapangan. Ini tarian grid as bangunan sudah selesai dan sudah kita beri tanda semua, baik grid sumbu X ataupun sumbu Y. Dan ini sudah kita tarik benang antar as grid bangunan. Ini grid L, kita tarik benang, harus ketemu grid L juga pada boplang sisi sana. Kita tarik benang ini. Dan ini grid 4, kita tarik benang, harus ketemu pada grid 4 juga pada boplang yang ada di sana. Jadi pertemuan benang ini sudah siku. Dan ini juga grid G. Ini kita tarik benang, ketemu grid G sisi boplang sisi sana. Untuk bahan yang dipakai ini paku, kita tancapkan pada tanah. Paku ini kita beri tali rafia setinggi 20 cm biar nanti kelihatan sebisa mungkin tali rafianya yang berwarna mencolok. Dan juga kita pakai alat unting-unting. Ini proses pencarian koordinat titik pancang 2 mini pel dalam 1 pel cap atau PC2. Jadi ini benang sudah kita tarik antar grid sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini benang ini sudah siku. Ini kita tarik dari pertemuan benang sisi kiri 30 cm. Kita lot, kita tancapkan paku pada hasil lot-lotan. Dan ini juga sisi kanan dari pertemuan benang itu kita beri jarak 30 cm dan kita lot. Akhirnya jarak antar pancang itu yakni 60 cm. Ini untuk satu tiang pancang dalam 1 pel cap atau PC1. Tinggal pertemuan benang itu kita lot gitu aja. Setelah itu kita tancapkan paku. Untuk menancapkan paku ini sebisa mungkin yang dalam, kurang lebih 20 cm, agar saat proses pemancangan nanti tidak geser akibat terinjak mesin pancang saat manuver. Lakukan proses pencarian titik koordinat yang lain hingga selesai. Jadi ini prosesnya sudah selesai. Ini titik pancang pada grid 4. Nih. Dan ini grid 2. Ini titik pancangnya bisa teman-teman saksikan, ini ada. Itu juga ada. Ini jaraknya 60 cm. Dan ini pada grid G juga. Ini ada. Ini jarak ini 60 cm. Dan itu juga ada tanda paku. Grid C ini. Ini juga sudah. Ini tanda-tandanya, ini koordinat titik pancangnya. Setelah proses pemasangan titik koordinat yang pancang selesai, bisa dilanjut ke proses pekerjaan tiang pancang. Ini bisa teman-teman saksikan, mesin pancang sudah ready, siap untuk melakukan proses pancang.
di mana tiang pancang atau minipel acuannya pada koordinat yang sudah kita buat ini. Ini jadi minipelnya ini pas berada pada koordinat yang telah kita buat dari paku dan tali rafia. Demikian proses pemasangan koordinat titik pancang dengan cara manual tanpa menggunakan alat teodolit ataupun total station. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.